Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama Dapur Eda. Kali ini saya akan membagikan resep roti super lembut campuran margarin dan minyak goreng. Jadi teman-teman, di sini teman-teman bisa menghemat margarin, namun kita menambahkan dengan minyak goreng. Tapi rasanya tidak kalah enak dengan full margarin ya. Rasanya super lembut, tentunya dengan isian keju dan coklat yang enak sekali. Oke teman-teman, kita mulai dengan bahan-bahannya dan cara membuatnya ya teman-teman. Siapkan satu wadah bersih. Di sini saya akan membuat roti sebanyak 1 kilo terigu. Nanti kita lihat hasilnya jadi berapa buah roti ya. Kita taruh terigu, kita pilih terigu yang protein tinggi supaya rotinya lembut ya. Terigu protein tinggi ini khusus untuk membuat roti. Oke, selanjutnya kita tambahkan ragi sebanyak 11 gram atau 1 bungkus kemasan yang kecil. Kemudian kita tentu harus tambahkan garam ya teman-teman. Kita tambahkan garam, teman-teman lihat menaruh garamnya itu jangan berdekatan dengan ragi ya. Nanti akan menghambat proses kerjanya ragi. Kemudian kita tambahkan gula. Nah, di sini gula pasir ini saya pakai sekitar 10 sendok makan. Di sini tidak apa-apa kita taruh berdekatan dengan ragi karena memang dalam proses aktifnya ragi itu dia membutuhkan gula sebagai makanannya. Kemudian kita campur-campurkan bahan tadi, kita aduk ya merata. Kemudian kita tambahkan telur. Di sini saya tambahkan tadi 2 butir telur untuk 1 kilogram terigu ya, dan air ini sebanyak 500 ml. Kita tambahkan air sebanyak 500 ml. Kalau teman-teman tinggal di daerah yang panas, teman-teman bisa menambahkan sedikit air sekitar 700 ml atau 750. Kebetulan cuaca di daerah saya ini lagi dingin sehingga saya pakai 500 ml itu cukup. Kenapa? Karena kalau cuacanya panas, adonan tersebut akan menyerap air sehingga rotinya akan menjadi kering, adonannya menjadi kering sehingga rotinya akan menjadi keras dan tidak lembut ya. Jadi kita sesuaikan, jika suhu di tempat teman-teman kalian itu panas atau membuat roti di siang hari, maka kalian akan menambahkan zat cairnya, misalnya dari 500 ml bisa menambahkan 700 atau 750. Dirasa-rasakan dengan tangan kira-kira sudah lembut atau tidak. Seperti tadi yang saya bilang bahwa air itu adonan itu dapat menyerap air jika suhu udaranya panas. Maka sini saya membuatnya di malam hari dengan suhu yang dingin, sehingga saya menambahkan air sebanyak 500 ml. Oke, selanjutnya kita tambahkan margarin ya teman-teman. Di sini saya menambahkan margarin itu sekitar 100 gram margarin. Lalu saya tambahkan lagi dengan minyak sayur atau minyak untuk menggoreng itu. Minyak sayur itu sebanyak kurang lebih 50 ml. Ya, 50 ml. Supaya saat mengadon adonannya, menguleninya itu terasa lebih lembut lagi. Jadi teman-teman, di sini memang resep saya yang kali ini nih khusus untuk perpaduan antara margarin dan minyak goreng. Ya, ini teman-teman lihat cara mengadon saya ini, saya tidak skip ya teman-teman. Di sini saya hanya mencampur-campurkan gitu. Teman-teman bisa lihat, ini teman-teman yang baru pemula membuat roti pun bisa. Tadi di awal itu saya menaruh
terigunya itu sebagian saja ya, sekitar 3/4. Lalu di perjalanan mengadonnya itu kita bisa menambahkan terigu lagi sampai memenuhi 1 kilogram. Oke, kita terus mengaduk. Di sini saya tidak skip sehingga teman-teman bisa lihat ya, bagaimana saya tidak membanting adonan, tidak seperti yang teman-teman bayangkan ya. Ini untuk pemula ini cukup begini saja ya, atau teman-teman yang tidak bisa membanting, ulen yang begitu kuat, cukup dengan membalik-balikan dengan tangan seperti ini. Nah, ini saya sudah menambahkan minyak sedikit ya teman-teman, tapi maaf tadi lupa saya videokan. Ini saya tambahkan lagi minyak ya. Kalau rasa masih lengket di tangan, teman-teman bisa menambahkan lagi minyak ya. Ini kita campurkan lagi. Kita campurkan lagi terus sampai benar-benar menyatu dan tidak lengket di tangan. Jadi ini kita tidak perlu dengan gerakan yang seperti mengucak pakaian. Ya, kita cukup dengan gerakan yang santai saja karena kita sudah dibantu dengan minyak sayur tadi. Dengan minyak sayur. Oke. Kemudian setelah sudah gini ya, ini adonannya masih ya belum bulat rapi, masih agak lengket sedikit tadi di tangan, tapi kita sudah tutup. Nanti sebentar dia akan tidak lengket juga. Oke, setelah 30 menit ini kita membalik-balikan, mengempeskan udaranya supaya tidak terperangkap di dalam adonan, biar nanti saat memanggang adonannya itu tidak bolong tengah karena udara ya teman-teman. Oke, kita balik-balikan lagi ya sebentar. Ini kan tadi adonannya kan tidak kita uleni yang sekuat tenaga, tidak kita banting-banting, sehingga kita butuh membalik-balikannya itu lebih lama lagi ya teman-teman. Oke, setelah itu karena tadi kita tidak menguleninya lama, sehingga kita memproofingnya atau mengembangkan dia 2 kali. Ya, tadi pertama itu 30 menit, yang kedua ini sekitar 15 menit. Kita tutup yang kedua 15 menit, lalu kita angkat dan kita uleni sedikit, lalu kita taruh di wadah yang bersih, di permukaan yang bersih di atas meja. Kita taburkan sedikit dengan tepung ya. Taburkan sedikit dengan tepung. Oke, seperti ini. Tentunya ini adalah tepung yang kita siapkan dari 1 kilogram tepung tadi. Kita sisihkan sedikit untuk meletakkan di atas meja seperti ini. Kita taruh merata di atas. Ini fungsinya supaya tidak terlalu lengket ya, karena tadi adonannya itu agak lengket karena cuaca di tempat saya ini lagi dingin di malam hari. Kemudian kita potong-potong ini. Saya tidak memakai timbangan ya teman-teman. Di sini saya menunjukkan kepada teman-teman untuk membaginya tanpa menggunakan timbangan. Jadi kita potong seperti ini. Kita bagi-bagi ya, dikira-kira saja teman-teman, sebesar, kalau mungkin teman-teman yang belum terbiasa bisa menggunakan timbangan, tapi yang sudah terbiasa membuat roti seperti saya ya bisa mengira-ngira. Kemudian kita potong seperti ini. Kita potong ya, terserah mau besarnya seperti apa, kira-kira beratnya nanti jadi bulatannya itu seperti apa, teman-teman bisa tentukan sendiri. Oke, di sini saya membulat-bulatkan, harus benar-benar rapi bulatannya, benar-benar
bulat yang rapi ya, biar nanti saat membentuknya itu tidak bagian permukaan dari rotinya itu tetap mulus. Lalu kita taruh seperti ini. Oke, ini saya hitung adonan yang sudah saya bulatkan ini ada berjumlah 74 adonan dari 1 kilo terigu. Oke, setelah saya untuk bentuk roti isian keju sama coklat, jadinya seperti ini. Seperti biasa saya mengalas loyang dengan paper oil atau kertas roti biar loyang saya itu tetap cantik dan mulus ya, dan tidak susah untuk menyucinya. Oke teman-teman, ini penampakan roti yang barusan saya keluarkan dari oven. Teman-teman lihat ini setelah saya olesi dengan margarin, penampakannya mengkilap seperti ini. Oke, ini super lembut sekali teman-teman. Walaupun kita tidak menguleninya dengan sekuat tenaga, hanya asal-asal saja gitu dengan tangan, tapi lihat tanpa mixer, tapi tetap adonannya ini roti ini lembut sekali teman-teman, apalagi dimakan panas-panas. Roti ini bisa disimpan sampai 4 hari ya teman-teman, tetap enak tanpa bahan pengawet ya, cukup pengawet alami, ada gula pasirnya, dan pengerjaannya yang benar-benar higienis ya teman-teman. Sekian video saya, terima kasih yang sudah menonton.